kita ini menderita ngejar kalian, itu hak kita. Bukan kamu artis, bukan kamu apa, ganteng apa kayak, enggak. Kita cuman kejar hak kita. Uang kita ada sama kamu. Kalau bukan uang kita ada sama kamu, sorry ya, gak bakalan kita mau ngejar kamu kayak apa. Bang Farhat dan Bu Elsa, bisa kan diselesaikan dengan baik-baik. Kami ini hanya pedagang kecil. Saya cuma minta tolong. Karena kita itu cuma usaha. Dan kita berharap dari usaha itu. Kalian tuh jika memang nggak mau makan uang kami, buktiin, temui kami baik-baik dan selesaikan. Itu loh. Jangan main kucing-kucingan kayak seperti ini. Mohon. Dan saya juga minta sama pemerintah, tolong masalah ini tuh dibereskan, diselesaikan. Ini menyangkut banyak orang loh. Dan banyak juga yang sudah meninggal. Sekarang ada yang tersakit kanker. Saya masih bantu mereka loh yang kena kanker itu. Saya susah tapi saya mau nolong orang susah gitu. Kan Bang Farhat itu kan sudah bilang, menolong kaum lemah, buktiin dong. Iya. Kalau memang tidak dititipkan ke Bang Farhat, buktikan, bantu kami. Dan Bu Esa juga bantu kami dong. Saya minta tolong sama pemerintah, tolong banget ini diselesaikan. Kasihan loh, jangan ngelihat saya deh, melihat yang menderita kanker, yang janda tua, habis loh dari rumah sampai ngontrak sekarang. Saya tuh tahu sampai sekarang saya masih komunikasi kok sama mereka. Banyak juga yang cerai gara-gara ini, masalah ini. Istrinya masuk, suami tanpa sepengetahuan suami. Totonya masalahnya uangnya sudah ada di sini semua, sampai dia cekcok ini. Gimana tanggapan Anda? Nggak berdosa ke Anda kayak gitu? Coba kalau uangnya orang kembali dan kembalinya sesuai dengan yang dia inginkan, pasti nggak bakalan cerai. Ini gara-gara ini loh, uang kamu simpen, uang kamu nggak tahu uang itu lari kemana sekarang. Sampai orang banyak cerai, banyak pisah, banyak apa. Kamu nggak tahu berdosa. Ingat akhiratmu, jangan ingat duniamu saja. Kamu Islam kan? Tolong dong. Hey Elsa, tolong Elsa. Kamu kan baik-baik ya. Semoga Elsa dan Farhat bisa dikembalikan hati nuraninya. Kita ini rakyat kecil, mau makan aja susah. Ternyata uang kita di situ. Ibu berapa Bu uangnya Bu? Saya 400, adik saya 250. Itu uang, saya janda loh, saya anak 3, saya single parent. Saya nyari uang itu sendiri dengan tangan saya sendiri. Sekarang saya hanya bayar utang. Anak saya mau menikah, saya tidak punya uang untuk membantu anak saya. Gimana hati nurani? Sakit loh, saya 4 tahun untuk urus ini, sakit. Mana hati nurani kamu Farhat? Lihat itu jeritan hati seorang ibu. Anaknya mau dinafkain, nggak ada uang lagi. Kita banting tulang nyari, ada yang jadi ojol, ada yang jadi apa. Yang penting kita bisa makan. Kita mengharapkan uang di situ. Kita juga mau pergi, mau ke sana kemari untuk mengejar kalian. Kita nggak punya ongkos. Ingat itu. Tolong kembalikan uang kami. Hak itu hak kami. Kita nggak ada yang suruh ke sini, tapi kita udah tahu kalau uang itu ada sama kamu. Makanya kita itu melonjak semua ke kamu, ngejar kamu. Nggak ada yang nyuruh kita ya Bu, karena kita udah ada saksi, ada semua, udah ada apa, ada buktinya. Kita baru muncul semua kayak gini. Kalau mau didatangkan semua, oh penuh rumah kamu, nggak dari ujung sana, dari ujung sana penuh. Kalau member mau didatangin semua. Ibu udah berapa kali mungkin bolak-balik ke rumah Pak Farhat Abbas dan Bu Elsa? Kalau saya yang pertama belum, tapi saya ke rumah Bu Elsa udah. Yang pertama saya kemarin sebenarnya ada urusan, jadi Pak Andi dengan yang lain, member lain. Kemarin saya ke rumah Elsa dan ke kantornya tidak menemui sama sekali. Kalau memang ini kan kasusnya sudah ramai, harusnya ditemuin kita dong, bicara baik-baik. Jangan ngumpet. Gitu. Jangan nggak seperti ini. Kita tahu kok kita orang lemah, orang kecil gitu. Ya tapi yang bawa kita semua manusia gitu. Orang aja datang baik-baik ke rumahnya dibilang menyerobot, padahal orang haknya mau dituntut itu masuk ke rumah kamu karena kuncinya digembok. Contohnya ada mobil masuk, langsunglah di ini karena orang butuh perlindungan, orang hujan, karena orang juga ke situ ingin ketemuin yang Farhat yang terhormat itu, ingin ketemuin Pak Farhat, tapi dianya nggak mau keluar, ya orang masuklah ke dalam.
Orang juga nggak mau masuk ke rumah kamu kalau nggak ada haknya mau diambil, ya kan Bu? Iya. Nggak bakalan. Oke, Ibu berarti tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun ya, atau Nggak tidak ada. ada iming-iming Bu? Uang kita beneran. Justru ini kesempatan kita untuk menyelesaikan. Semoga ada orang-orang yang bisa bantu kita. Pak Presiden, tolong dong. Lihatlah ini hati seorang jeritan, seorang ibu-ibu UMKM. Tolong dong dibantu orang-orang besar. Kita ini lemah, kecil. Dan untuk Farhat nggak usah berstatement ini itu, gampang kok, temui kami, Iya. bicara baik-baik dengan kami dan buktiin bahwa memang kalian berdua tidak dititipkan uang itu. Jadi kami yakin gitu. Kalau kalian berkelit dengan hanya seperti mengecehkan kami, meremehkan kami, tolonglah, kita ini nyari duit sendiri loh, usaha sendiri, keringat sendiri. Jika memang nggak kalian pakai untuk kepentingan kalian, yuk kalian buktiin dong. Coba, kalian punya perasaan nggak kalau memang itu benar, ya? Kalian yang tahu loh. Apa jahat? Kita menderita, kalian bersenang-senang seandainya itu benar. Ya, jangan nanti kalau saya bicara ini, entah saya disomasi. Karena saya nggak ngerti hukum. Saya bicara apa adanya aja, ya Bang Farhat dan Bu Elsa. Iya, karena Bang Farhat bilang untuk member ini sebenarnya nggak terlalu ada hak juga untuk menagih langsung ya, karena ini kan urusan Bang Farhat dan para ownernya nih Bu. Iya. Dari Ibu sendiri gimana nih Ya menanggapinya? kalau memang seperti itu, kan nggak salah ngomong sama kami, kan nggak salah. Kalau mau dia temuin sama yang punya Iya. perusahaan dengan kami Baik-baik. sekalian. Kalau hanya ngomong di infotainment begini begitu kayak ngenyelenehin kami gitu, kayaknya kayak anak kecil ya. Bapak kan orang terhormat. Saya rasa pengacara hebat lah ya. Iya. Ya begitulah gitu. Ya seharusnya dengan cara elegan dan temuilah kami, temuilah yang punya perusahaan, kita selesaikan bareng-bareng. Ya Bang, saya minta tolong. Ibu dengan owner sudah ketemu? Udah. Belakangan ini? Saya udah ketemu. Respon terakhir dari owner seperti apa? Ya, saya tahu uang itu dititipkan Bang Farhat sama Bu Elsa dari ownernya sendiri. Karena di saat itu saya memang butuh karena anak saya mau menikah. Saya tidak punya uang sama sekali meskipun anak saya kerja. Ya lumayan bagus anak saya kerja, tapi kan saya sebagai ibu, saya meminta ke Pak Sanjay saat itu uang saya seberapapun saya terima. Tetapi saat itu saya menemui, saya tahu uang itu tersebut dari ownernya langsung. Sama ini saya nggak tahu malah. Jadi itu dia tidak memberi karena memang sudah tidak ada dana di dia. Karena di tangan Bang Farhat dan Ibu Elsa. Disitulah saya baru tahu. Jadi kita nggak ngarang-ngarang gitu loh, bukan cerita bohong gitu. Bu, sedikit diceritain boleh nggak? Gimana sih owner itu menjelaskan kepada Ibu bahwa dana itu sebenarnya memang sudah sama Pak Farhat itu? Sebenarnya dia ada bukti, waktu itu dia bawa koper kan, dia mau menunjukkan bukti. Cuman karena dia ditelepon berapa kali, saya ada videonya kok. Telepon berapa kali, sepertinya Sama siapa? Ditelepon siapa? Ditelepon sama temennya mungkin, ada kesibukannya. Dia bawa bukti untuk diperlihatkan ke saya bahwa itu semuanya benar gitu. Cuman karena dia gini, nantilah kita ketemu lagi gitu kan. Cuma dia menceritakan seperti itu. Saya udah nggak ada uang. Ya seperti yang saya tadi bilang, saya sudah temui tapi Pak Farhat dan Bu Elsa selalu menghilang gitu. Jadi kalau kalian bisa menemui, saya sudah atas izin dia gitu. Cuma memang kami tidak ada surat kuasa dari ownernya. Ya sekarang Bapak Farhat nggak usah berkait, kita tuh tahu karena dari ownernya gitu. Kalau nggak dari owner kita nggak mungkin lah. Nggak mungkin tahu Bang Farhat kenapa nggak pengacara lain aja gitu loh, maksudnya Bang Farhat dan Bu Elsa. Saya cuma meminta baik-baik, tolonglah baik-baik juga kita selesaikan. Oke. Oh berarti Ibu juga berpikir Nah berarti dari owner sendiri juga mengatakan bahwa dia sulit menghubungi Pak Farhat dan Bu Elsa ya? Iya. Menjelaskannya gimana waktu itu Bu? Yang nggak bisa ditemui. Kan Bu Elsa kan baru nongol baru-baru ini kan ya, sejak kasus Rina kan. Sama ini kan kita nggak ada yang tahu, nggak ada kabarnya. Ya pokoknya saya dengar dia susah menghubungi dan menghilang, udah itu aja. Selama kita sering ke rumah, kita biasa ke rumahnya demo. Bukan demo juga sih, maksudnya mau
mau Bicara ajak dia baik-baik. baik-baik pertemuan sama owner gitu. Tapi dia nggak mau keluar walaupun dia di dalam, alasannya sakit, alasannya apa, banyak bla-blanya gitu. Jadi memang dia tuh kayak ngumpet, nggak mau ketemuin ini kita-kitanya. Jadi ya begitu. Kalau memang orang nggak bersalah ya pasti beranilah keluar. Ya kita diterima baik-baik, dikasih masuk rumahnya baik-baik. Apalagi Farhat Abbas, katanya kalau orang baik-baik datang dia hormatin. Kenapa dia marah-marahin? Sama pengacaranya juga dia marah-marahin ibu-ibu. Tahu diri pengacara, jangan kasih begitu ibu-ibu. Kamu dilahirkan dari ibu-ibu loh, jangan kasih begitu ibu-ibu. Sedih hatinya ibu-ibu kamu bilangin begitu, kamu bentak-bentak. Ya Allah, benar-benar. Padahal orang itu datang baik-baik, orang juga datang berteduh di situ, nggak bikin onar gitu. Kalau memang bikin onar ngelempar ke rumahmu itu baru nggak baik. Ini datang baik-baik, apalagi hujan. Masa kamu kasih gitu orang? Dia juga ke situ cuma minta haknya menemui kamu, minta solusinya. Farhat, keluarlah temui. Kenapa kamu ngumpet di dalam rumah? Jangan begitu. Farhat Abbas yang terbaik ya, yang terhormat di seluruh dunia. Berani nggak mau sumpah pocong? Besok saya bawa kain kafan, kita ketemu di mana? Saya gelar kain kafan 2 buat Elsa dan buat si Farhat. Berani nggak? Kalau berani kita tantang nih berdua ya. Siapa takut? Kita punya hak sama kamu. Kalau memang berani kita ambil kain kafan, kita bawa ke situ, kita gelar sekarang, kita sumpah pocong. Kalau kamu mau menantang, oke. Siapa takut? Hati kita sudah luka, kamu lukain. Bahkan kita mau makan awal-awal bulan, pas bulan-bulan kamu ambil uang itu ternyata ada di kamu. Kita mau makan aja susah, bayar kontrakan aja susah, sampai nangis. Minta sama siapa, nggak ada yang mau bantu. Ternyata uang kamu selipkan di kamu. Ya ampun, pantas perut kamu besar, membesar kayak gitu. Nah, kalau memang berani, ayo tantang. Kita bawa kain kafan. Mau nggak sumpah pocong? Hati-hati di Somasi. Mau. Somasi ntar Bu, ketakut. Ngapain mau takut kalau kita benar, ada buktinya. Karena memang itu uang kita, Itu uang kita, uang hak kita Iya. itu. Kita mau menuntut kemana lagi kalau bukan kalian semua? Ada buktinya kamu ambil. Hei, tahu diri ya, masa uang 55M itu uang gaji kamu? Kamu kerja apa? Uang fee pengacara katanya. Uang Emang pengacara. Emang pengacara kamu di Indonesia kerja apa? mahal banget ya? Nggak pernah kamu. 55M mau diambil, itu uang rakyat loh. Bukan uangnya siapa-siapa, itu uang kita, kalian semua terkumpul di situ.